Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semua rekan-rekan kelas SKS 17-2. Kita jumpa lagi pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan semuanya sampai saat ini kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi kesehatan, selalu diberi kelancaran segala apa yang menjadi urusan kita di dunia ini. Amin ya Rabbal Alamin. Pada hari ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran pada mata kuliah presentasi multimedia yang dilakukan secara daring atau secara online. Pada pertemuan ini kita akan membahas untuk melanjutkan materi kita dari minggu kemarin, bahwa kita pada setengah semester kedua, ini pertemuan kedua di setengah semester kedua ya, atau pertemuan yang ke 10 ya, bahwa pertemuan ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat link pada tombol ya, dari tombol yang kita buat dengan menggunakan Swissmac. Kalau kemarin kita sudah membahas bagaimana membuat tombol dengan menggunakan Swissmac. Nah, untuk hari ini kita akan membuat mungkin lebih lengkap, mulai dari intro nanti menuju pada menu utama dari presentasi multimedia, kemudian dari menu nanti berisi tombol-tombol yang dipakai untuk menghubungkan ke scene atau ke layer yang lain sebagai materi dari setiap menu atau setiap tombol. Dan bagaimana hari ini kita akan mempelajari supaya bisa terhubung antar menu ke materi-materi yang ada di dalam proyek presentasi multimedia. Pada dasarnya tidak berbeda dengan menggunakan aplikasi Adobe Flash yang pernah kita bahas, pernah kita praktekkan. Kalau pada setengah semester yang pertama kemarin, kita semua proyek untuk pembuatan presentasi multimedia ini dengan menggunakan Adobe Flash. Nah, untuk setengah semester yang kedua ini atau pertemuan yang ke-10 ini ya, kita membuat presentasi multimedia itu menggunakan aplikasi yang kedua sesuai dengan kontrak kuliah yang pertama kali kita bahas, yaitu dengan menggunakan Swissmac. Tidak banyak perbedaan antara bagaimana membuat link baik di Swissmac maupun di Adobe Flash, karena dua software itu sebenarnya ya mempunyai fungsi yang sama, cuma berbeda perusahaan ya, berbeda yang membuat dari kedua dari masing-masing software tersebut, baik itu Adobe Flash maupun Swissmac. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja mempraktekkan ya, akan saya praktekkan, dan untuk ini Anda bisa memperhatikan terlebih dahulu
Jika nanti ingin bertanya, silahkan langsung saja apa yang ingin ditanyakan bisa diketikkan pada live chat di YouTube. Karena untuk perkuliahan ini tidak bisa secara visual, ini hanya searah ini ya, dari saya ke Anda. Ya, tapi Anda baliknya ke saya itu melalui teks ya, yang ada di dalam live chat. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada software aplikasi yang kita gunakan untuk setengah semester ke depan ini dengan menggunakan SwissMac. Kita masuk pada SwissMac atau pada bagian presentasi. Untuk selanjutnya saya aktifkan dulu SwissMac-nya. Baik, ini sudah aktif dan langsung saya membuka lembar kerja kosong yang ada di SwissMac ya. Ini lembar kerja yang sudah langsung terbentuk. Saya langsung menentukan memilih default saja. Jadi ini dengan ukuran 560 410 untuk frame rate-nya 25. Nah, untuk nanti Anda membuat project bagaimana ukurannya ya tinggal menyesuaikan itu ya, tinggal menyesuaikan kebutuhan dari ukuran frame itu berapa. Baik, sebelum kita memulai untuk mengerjakan suatu data yang terkait dengan proses pembuatan project presentasi multimedia, ini baiknya kalau kita ya sebelumnya itu harus punya skema itu ya, punya skema yang di situ sudah ada bagan kira-kira nanti yang menjadikan sistematika di dalam proses pembuatan presentasi multimedia itu. Bagian pertama itu apa, kemudian yang bagian di dalam atau kedua itu apa, terus ketiga itu apa, sampai selanjutnya itu ya. Baik, sebagai contoh saja di sini saya mempunyai suatu bentuk gambaran ini ya, skema terkait dengan proses pembelajaran ya, pembuatan presentasi multimedia ya. Jadi bentuknya itu seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Jadi alangkah baiknya itu kita sudah sebelum membuat presentasi multimedia itu membuat semacam bagan ini ya. Apa yang menjadi nanti sistematika di dalam kita akan membuat suatu presentasi multimedia, entah itu untuk pembelajaran atau entah itu untuk company profile atau hanya sekedar untuk pembuatan presentasi. Jadi yang pertama sebagai contoh saja seperti ini. Bagian pertama itu ada intro, kemudian nanti setelah intro itu masuk ke menu, dan nanti di dalam menu itu ada ya materi-materi yang akan disampaikan dari setiap menu. Kemudian nanti dari setiap menu mungkin juga ada sub menu lagi. Jadi nanti dari setiap menu itu akan muncul sub menu lagi. Ya, jadi tinggal ini ini perlu kita susun dulu ya, bentuk-bentuk skema di dalam pembuatan presentasi multimedia supaya nanti tujuannya itu untuk mempermudah itu ya. Jadi untuk mempermudah bagaimana bentuk dari sistematika kita membuat presentasi multimedia, mulai dari file itu dibuka, kemudian muncul pertama kali itu apa, sampai presentasi multimedia itu selesai untuk ditutup. Nah, nanti
dari situ ada proses apa, mulai dari buka sampai menutup file itu ya. Ya, sebagai contoh ini ada intro ya, berarti nanti kita perlu ya buat dulu ya, kita buat dulu di Swiss bahwa bagian pertama itu namanya intro ya, maka kita buat dulu intro, atau ada bagian sheet yang namanya itu intro ya, itu ya. Kemudian dari intro yang masih satu level itu kita buat lagi ya, untuk membuat scene atau membuat layer kita bisa masuk insert, kemudian pilih scene, kemudian dari scene ini kita baru buat ya. Yang kedua itu menu ya, maka bisa kita ketikkan di situ namanya menu. Nah, terus nanti dari menu mungkin ada bagian-bagian dari menu ya, mungkin kalau bagian-bagian itu bisa dibuat sendiri-sendiri itu ya, misalkan nanti ada materi menu 1 ya, maka bisa kita buat dulu apa ini judulnya dari layer itu ya. Ini nanti dipakai untuk menentukan atau untuk menampilkan apa yang perlu disampaikan dari materi untuk menu 1. Kemudian berikutnya sama ya. Pada intinya kita harus menyiapkan dulu materi menu 2 ya. Terus nanti ada lagi materi menu 3, kemudian nanti setelah itu saya nambah scene lagi, ini selesai ya. Selesai itu mungkin ya ada kata-kata penutup atau ucapan terima kasih atau gambar apa yang dipakai sebagai penutup ya, setelah aplikasi presentasi multimedia itu dijalankan. Baik, sebagai contoh ini bahwa di sini contohnya ada 5 bagian ini ya, yaitu ada intro, kemudian menu, terus nanti ada menu 1. Menu 1 ini isi dari menu yang ada di dalam scene menu. Kemudian materi menu 2 itu adalah nanti isi-isi dari atau materi dari menu yang ada di dalam tombol menu 2. Terus nanti berikutnya selesai. Sebagai contoh intro ini pertama kita pernah membahas ya intro. Ini untuk mempercepat saja. Misalkan intro ini saya buat dengan membuat suatu area, misalkan ya, ada area ya seperti ini. Kemudian juga ada misalkan tulisan ya, ini. Tulisan selamat datang. Ini tergantung nanti apa itu kreativitas masing-masing ya. Ini sebagai intro. Shape ya, shape-nya ini misalkan pertama akan saya tambahkan dulu suatu animasi ya, ini ya. Jadi ada animasinya, yaitu misalkan zoom in itu nah begini ya, misalkan ya, zoom in. Mungkin waktunya agak lama, maka saya pelebar ya, sehingga nanti bentuknya akan seperti ini, sehingga lebih lama. Terus berikutnya setelah muncul kotak ya, nanti ada tulisan ini ya, selamat datang ya. Misalkan selamat datang ini ukuran fontnya saya buat lebih ekstrim ya, misalkan warnanya merah, bentuk fontnya ukurannya misalkan sekian ya. Terus dari selamat datang ini saya tambahkan suatu efek, misalkan ada efek apa itu yang namanya tab wrap misalkan. Jadi nanti kalau ini dijalankan ya, itu seperti ini, terus muncul seperti ini. Terus ada lagi ya, saya tambahkan lagi untuk teksnya, ini mempunyai animasi apa itu
ya seperti ini misalkan. Ini saya tambahkan dulu ya, saya tambahkan saja insert efek, kemudian ini misalkan bentuknya seperti ini, atau saya ganti saja ini misalkan zoom out ya, ini jadi setelah dia muncul dengan efek sebelumnya ini, terus selamat datang. Baik, ini untuk pada bagian intro ya, ini jadi pada bagian intro. Jadi nanti kalau ini dijalankan, kemudian ini saya jalankan ya, ini baru intro ya. Terus setelah intro, ini ibaratnya intronya seperti ini ya. Kemudian setelah intro ini adalah menu ya, kita setelah intro itu masuk ke menu ya. Setelah intro ini masuk pada menu ya, maka perlu didesain dulu ini ya. Contohnya misalkan ini saya langsung saja import stick saja, image, saya pilih gambar ya misalkan ya. Ada beberapa gambar misalkan seperti ini. Baik, mungkin seperti ini saja. Kemudian ini gambarnya terlalu over, kita bisa ubah 560 dan 410 tadi ya, 410 nah, ini. Sehingga ini bisa langsung menyesuaikan ukurannya dengan lembar kerja. Jadi 560 410. Nah, ini ya. Baik, ini sebagai menunya. Kemudian dari ini desain menu dulu ini ya, desain menu. Terus di situ misalkan ada tulisan PT Maju Makmur misalkan ya. Ya, ini misalkan seakan-akan ini kita membuat profile ini ya. Ya, ada profile. Ya, ini seperti ini. Kemudian di sini ada menu. Ya, menu ini ada tombol ya, ada beberapa tombol. Atau di situ misalkan ada beberapa variasi gambar ya, ada beberapa variasi gambar. Misalkan ini saya tambahkan beberapa gambar. Atau langsung menu saja ya, kita jadi langsung menu. Misalkan menunya ini saya buat dari ini tombol-tombol seperti ini ya. Jadi menunya ini saya buat dari tombol-tombol ini. Ini maksudnya menunya ini kemudian saya kasih ini, terus
warna ya, misalkan warnanya warna solid ya, tidak gambar tapi solid, kemudian ini tidak gambar ya, solid. Nah ini warnanya biru misalkan ya, tombol-tombolnya ini warnanya biru. Terus dari tombol ini misalkan ada tulisan ya, biasanya di menu itu kan ada tulisan ya, misalkan ini tulisannya identitas ya apa ya, visi misi misalkan ya, visi misi ya, visi misi perusahaan. Jadi ini ada visi misi perusahaan ya, baik, ini ada tombol semacam ini. Kemudian tentunya tombol ini kan jadi satu ya, ini bisa dijadikan satu sebagai dalam tombol. Caranya bisa diseleksi dulu semua, jadi dua objek ini seleksi, kemudian bisa klik kanan, kemudian pilih grup dan grup S button. Nah ini ya, jadi grup, tidak grup S group tapi grup S button, supaya ini nanti menjadi satu kesatuan tombol. Nah ini tinggal kita tata, dan ini kita bisa copy nih ya, kita bisa copy terus ditata lagi di sini, kemudian ini kita bisa copy lagi ya, tergantung berapa jumlah dari apa itu menu yang dimunculkan di situ. Misalkan ini saya geser di sana, ini saya geser, kemudian ini saya geser, ini juga saya geser. Nah, terus tinggal dilakukan apa itu yang namanya perataan ya. Jadi bisa ditransform perataan apa kok flip ya, alignment, mana alignment, ring alignment secara vertikal. Nah ini, jadi ini sudah rata secara vertikal dan rata secara horizontal tentunya ya. Modify alignment tadi secara horizontal ya, sudah ya. Kalau ini jadi satu ya. Baik, jadi seperti ini, kita tata seperti ini. Terus bagaimana mengubah isinya? Mengubah isinya tinggal klik 2 kali terus diubah itu ya. Nanti masuk ke dalam teksnya itu. Ini misalkan perencanaan misalkan ya, isinya misalkan struktur ya, ini ya, struktur organisasi. Kemudian misalkan ini ya, ini dulu, terus ini adalah button dan ini ingin diubah. Nah, misalkan struktur, setelah struktur itu ada produk ya, ini misalkan ada produknya apa saja. Kemudian juga ada selain produk ya, ini misalkan apa ini distributor ya, ini ya misalkan ya. Baik, ini sebagai contoh dulu ya. Ini terus ya, sebagai fungsi button itu kan kita perlu ini ya, kita perlu over, perlu down ya, ini kita perlu aktifkan itu. Ini tombol visi misi ini ya, supaya nggak bingung, ini kita perlu kasih nama ini, tombol visi misi. Kemudian ini tombol struktur ya, ini supaya tidak membingungkan maka perlu diberi nama produk ya, ini tombol untuk produk. Kemudian ini tombol untuk yang namanya distribusi ya, ini ya. Jadi tombol yang digunakan untuk distribusi. Ya, baik. Ini sudah. Nah, kemudian tinggal aktifkan ini. Kita perlu mengatur masing-masing ini ya.
Ini kita ubah pada over ya. Overnya ini tulisannya misalkan jadi kuning ya. Terus pada waktu down ya, tulisannya itu jadi putih ya, ini ya. Terus berikutnya sama, yang bagian ini perlu aktifkan down hit ya. Over ini jadi warna apa itu kuning, downnya jadi warna putih ya. Jadi pada waktu down ini apa nih, over itu kuning ya, overnya kuning, sudah ya, kuning. Ininya mestinya putih nih, sudah ya, ya ini sudah kuning, sudah putih. Demikian juga di produk ya, nih tombol produk ini kita perlu untuk apa ini, parameternya, propertinya. Ini sudah. Terus ini ya, ini distribusi, ini perlu apa itu, over down ya. Distribusinya ini warnanya kuning pada waktu pada waktu itu merah ya, pada waktu over jadi kuning, pada waktu down itu jadi warna putih ya, ini. Jadi pada waktu over jadi itu ya. Terus ini juga sama, ini over down ya. Overnya itu jadi warna kuning, kemudian downnya ini jadi warna putih. Jadi kalau dijalankan itu seperti ini ya. Nah, ini dia masuk ke ini tadi intro ya. Terus dari intro itu menuju ke menu ini ya. Ini sebenarnya kan menuju ke menu. Cuma pada waktu menuju ke menu itu langsung balik itu ya, langsung kembali. Ya, supaya di menu berhenti bagaimana? Nah, supaya setelah muncul menu dan di situ berhenti, nah maka perlu kita mengatur ya, perlu kita atur ya. Di sini warnanya apa nih? Ini hitnya itu merah ya, ya. Jadi perlu kita atur dengan menambahkan script ya. Jadi di bagian awal ini kita butuh yang namanya script. Apa itu supaya berhenti? Yaitu stop ya. Jadi kita tentukan dulu di frame, tidak di objek ya, tidak di tombol-tombol, tapi di frame. Jadi di frame ini kita tambahkan untuk add script, kemudian movie control dan stop ya. Jadi nanti pada bagian awal, jadi ini kalau dijalankan Ctrl T, nah itu akan seperti ini, intro, terus masuk ke menu. Nah ini sudah muncul ini ya. Pada waktu ditekan jadi putih, pada waktu tekan jadi putih, pada waktu ini tadi kebalik ini ya. Nah ini pada waktu ditekan jadi putih. Nah coba ini saya ubah lagi, berarti di apa itu layout ya, ini ya. Di sini tadi di produk ini ya, yang produk ini overnya itu kuning ya, mestinya ya kuning. Terus pada waktu down itu jadi warnanya putih ya. Pada waktu biasa, nah ini merah. Baik, jadi ini putih. Nah, bener ya. Kemudian pada waktu over ya, pada waktu over itu kuning. Intro jalan ya, terus ini tekan warna putih ya, ini ditekan warna putih, ditekan warna putih ya. Ini sama, ini ditekan warna putih, cuma bagian apa itu di distributor, mana distributor downnya putih ya, downnya sudah putih ya. Terus pada waktu over ya, ini yang masih merah, ini perlu diubah ke warna kuning. Baik, jadi kalau ini dijalankan itu hasilnya seperti ini.
Ini intro ya, intro, kemudian setelah intro masuk ke menu utama. Nah, menu utama kita tadi desain dulu bagiannya ini. Ya, ini ibaratnya tadi kalau di apa itu ini di skema ini tadi masih di menu ini. Intro sudah. Nah, sekarang kita sudah di menu. Kita sudah desain menu. Nah, tinggal dari menu tadi kita buat ini ya. Dibuat di masing-masing apa itu layer tentunya ya, di masing-masing scene yang sudah kita siapkan ya. Misalkan yang ini nanti misalkan isinya visi misi ya, kita buat dulu ini. Misalkan di sini tidak menu satu tapi apa, visi misi ya berarti ya. Nah, jadi di sini isinya adalah visi misi. Nah, kemudian di menu tadi kedua apa? Struktur ya. Berarti di sini nanti isinya struktur, tidak menu 2 tapi struktur ya, sehingga nanti kita mencarinya itu lebih mudah. Oh, nanti lembar kerja di visi misi ini. Nah, visi misinya ini supaya lebih cepat saja ini ya. Di sini saya buat visi misi perusahaan. Ini contoh saja, terus ini saya kasih warna merah biar kelihatan. Terus tentunya juga kita buat tombol di sini ya. Kita bisa buat tombol itu misalkan dengan menggunakan insert button bisa, atau kita pakai ini juga bisa, nanti kita fungsikan misalkan kembali ya, atau back ya, ini ya, back ukurannya nggak usah besar-besar, kecil, saya kira cukup di sini ya. Ini untuk back nanti. Kemudian di struktur ya, struktur ini kita buat saja misalkan ini ya ya kotak ini ya, kotak. Nah, kotak ini isinya apa misalkan, kita cari open image. Open image, terus struktur ya, ini baratnya gambar struktur itu saja ya. Baik, ini misalkan ya ini, terus berikutnya saya tambahkan back untuk kembali. Kalau di sini ada menu lagi ya, nanti back tinggal apa, next itu ya, tinggal menyesuaikan saja nanti untuk back dan nextnya. Baik, jadi seperti ini. Kemudian ini saya fit scale ya. Baik, ini misalkan terus selesai ya. Selesai ini apa misalkan terima kasih ya, ini ya, ucapan terima kasih. Terima kasih. Terus berikutnya apa itu, ini saya kasih tombol efek. Nah, contohnya ini saja ya. Ini dari awal, terus menu nanti diklik menuju ke menu tadi, ini belum muncul nih ya. Baik, sekarang setelah terbentuk ini, dari ini kita mau link ke, berarti dari sini kita link ke, kalau diklik ini berarti nanti masuk ke visi misi. Terus kalau diklik struktur ya, maka nanti masuk pada struktur ya, gambar logo ini ya. Nah, bagaimana untuk membuat link ya? Untuk membuat link tentunya kita harus memainkan script ya, ada perintahnya. Jadi dari menu, dari sini tadi ya, dari sini kita aktifnya di tombol ini ya. Jadi aktifnya di tombol ini perlu kita convert lagi ya, tidak ya, karena tadi sudah ya, convert grup sudah.
Terus kita beri script ya, jadi tinggal kita memainkan script, kemudian movie control, terus kita bisa ini dulu ya, button on release atau on press ya, maaf ini mestinya on press ya, tinggal ubah ya ini ya, on press, terus go to and play ya, kita pilih go to and play. Nah terus di sini tadi untuk apa tadi, isi dari visi misi di mana? Oh di visi misi ya, kita perlu scene, kan tadi berbeda scene tadi ya. Jadi kan tadi berbeda scene tadi, jadi kita perlu aktifkan dulu scene ya, scene. Di sini kita pilih scene yang namanya visi misi ya, scene visi misi di frame 1 ya, ini begini. Nah kita coba dulu, Ctrl T, ini intro bagian awal, terus menu ini saya klik ya, masuk pada visi misi. Nah mestinya visi misi berhenti dulu ya. Nah sebelumnya ini dulu, maka sebelumnya dari setiap ini kita perlu menambahkan yang namanya apa itu stop, di visi misi stop, kemudian di struktur ini pun juga perlu ditambahkan stop supaya nanti tidak langsung untuk play, tidak langsung untuk apa itu jalan ya. Jadi dari sini ini juga sama, jadi dari awal ini kita bisa apa itu aktifkan script namanya stop ya, jadi nanti kalau ini dijalankan, ini menuju pada apa ini intro, terus menu utama, klik ya, maka visi misi. Nah dari visi misi kembali ke back ya, ini ya, dari visi misi berarti ini ada tombol back tadi, di visi misi itu ada tombol back ya, ini karena sifatnya belum tombol, maka kita ubah dulu, convert button ya, terus over down ya, convert button over down. Nah kemudian di sini kita perlu misalkan apa itu ya, mengubah misalkan ya, mengubah jadi warna biru ya, misalkan pada waktu ditunjuk biru, atau juga bisa menambahkan apa ini animasi, misalkan pada waktu ditunjuk itu punya animasi misalkan. Nah ini perlu dianu dulu ya, perlu di convert dulu, convert movie clip. Nah ini baru nanti backnya ini di apa movie clip. Nah ini baru bisa ditambahkan untuk apa itu beberapa animasi ya. Jadi kalau dijalankan seperti ini intro otomatis, terus menuju ini visi misi, ini ditunjuk. Nah ini nah, jadi pada waktu ditunjuk dia punya animasi, pada waktu ditekan ya jadi warna merah ya, karena downnya tadi belum diubah warna. Jadi pada waktu setiap ditunjuk mungkin ini diklik ya, ini supaya klik jalan. Bagaimana supaya klik jalan ya, ini berarti tinggal script ya, kita mainkan di sini ya. Jadi kita tambahkan dulu di tombol ya, berarti ya di button ya, button apa itu back tadi. Jadi di button back ini perlu tambahkan script on. Nah ini dulu on button press, terus berikutnya insert, kemudian go to and play, pakainya frame. Nah kita kembali ke menu utama, berarti kalau kembali menu utama, scene-nya ini kita bisa pilih pada menu ya, menu, sehingga kalau dijalankan itu akan muncul seperti ini. Ini intro, kemudian dari intro kita klik menuju ke visi misi. Dari visi misi kita tunjuk tombol back, dia punya animasi.
kita klik ya, maka menuju sini. Nah, ini. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Jadi demikian juga yang nanti struktur ya, jadi struktur. Nah, untuk struktur berarti saya kembali lagi pada layout ya. Struktur ya. Struktur ini tentunya juga perlu ditambahkan yang namanya script ya. Jadi event, frame, button ya, press, kemudian movie control, go to and play, frame, kemudian karena ini berada di scene-nya namanya struktur ya, maka di sini kita cari yang namanya struktur. Nah, kemudian sekaligus saja di struktur ini ya, struktur yang ada isinya logo tadi ya, misalkan ini misalkan logonya ini bisa saya beri animasi misalkan ya. Nah, saya beri animasi misalkan seperti ini, kemudian ada animasi lagi ya, dari ini ada animasi lagi, insert, efek, kemudian saya pilih vortex misalkan ya, kemudian tombol back ya, ini ya, diperhatikan mungkin tadi yang masih terlewat tombol back. Jadi back ini masih teks, belum diubah ke button, maka perlu diklik kanan, convert to button. Nah, kemudian dari convert to button ya, dari convert to button. Nah, di sini tinggal aktifkan overnya, downnya ya, misalkan tadi pada waktu ditunjuk ya, jadi warna biru ya. Pada waktu ditekan misalkan ya, pada waktu down ya, back ini jadi warna hitam misalkan ya. Nah, terus kalau menambahkan tadi ini supaya jadi animasi, ini kita convert dulu ke movie clip ya, ini supaya backnya ini mempunyai animasi. Ini convert dulu, convert to movie ya, kemudian dari convert to movie baru tulisannya ya, nanti akan muncul ini movie clip ya, tulisannya ini kita tambahkan efek animasinya. Nah, misalkan bentuknya seperti ini ya. Nah, ini kalau dijalankan Ctrl T ini ya. Nah, ini intro muncul, terus masuk ke menu utama struktur. Nah, ini ya. Ya, ini tadi animasinya mungkin kurang. Nah, ini ya. Oh, ini tadi terima kasihnya langsung muncul ya. Ini mungkin saya stop dulu ya. Di struktur ini sudah stop ya. Struktur sudah stop, kemudian selesai ini juga sudah, mestinya sudah stop ya. Nah, ini perlu saya stop dulu juga di sini ya. Ini perlu juga di stop di sini, movie stop ya, supaya di sini berhenti. Ctrl T. Nah, ini intro ya, intro, kemudian ini yang visi misi tadi, kemudian ini struktur ya, ini misalnya ada animasinya ini ya. Ya, begini, terus ini tadi ya, backnya ini perlu ditambahkan pada menu lagi ya, berarti script, insert event dulu, event button press, di button ya, buttonnya dulu, maaf, ini diseleksi dulu button. Nah, dari sini event button press, kemudian movie control, go to and play, frame ya, kita akan menuju ke mana itu, menu ya, menuju ke menu. Kalau sudah kita coba ya. Jadi intro ya.
Ctrl T ya, ini untuk intro. Masuk ke sini, visi misi black ya, kemudian struktur. Ini misalnya ada animasinya ya, ada nih. Nah, ini terus back kembali ke sini. Ada pertanyaan sampai di sini, silahkan. Baik, begitu ya materi kita di pertemuan ini. Jadi bagaimana membuat link ya dari scene satu ke scene yang lain dengan memanfaatkan button tentunya, supaya dari halaman satu ke halaman yang lain itu bisa connect ya, bisa saling berinteraksi dan bisa saling memunculkan data-data yang ada di setiap bagian di dalam proyek presentasi multimedia. Ada pertanyaan, silahkan. Bila ada pertanyaan, silahkan bisa diketikkan di live chat YouTube ya. Ada pertanyaan lagi, silahkan. Saya kira mudah ini ya. Jadi pada prinsipnya sebenarnya sama dengan Adobe Flash itu ya. Jadi pada prinsipnya itu sama dengan Adobe Flash. Jadi scriptnya itu ya sama itu ya. Tinggal kita on press untuk tombol, kemudian kita bisa memanfaatkan go to and play, kemudian itu bisa langsung connect ke scene satu dengan scene yang lain. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kira untuk pembahasan pada pertemuan ini saya kira cukup dulu. Dan tentunya juga saya berharap dan ya mohon itu ya bisa dipraktekkan, sehingga nanti apabila ada tugas atau apa bisa ya dengan mudah itu ya. Ya paling tidak harus dicoba. Ya, kalau tidak dicoba, Anda hanya melihat apa yang ada di YouTube ini ya tidak bisa tentunya ya, karena ini ilmu praktik ya, ini ya harus dipraktekkan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih ya bagi yang sudah hadir pada perkuliahan online di sore hari ini. Kemudian saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang belum pas pada pembahasan materi di hari ini.
Dan yang terakhir, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.